Bab 3171 Pengingat. Jangan khawatir, aku pasti akan menghancurkan Hydrae. Levi tersenyum. Dr. Erebus menambahkan, Garrison lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan. Jadi, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Apakah Anda tidak ingin tahu tentang rahasia tentang sumber dayanya? Sebenarnya, semuanya sangat sederhana. Kami mendapatkannya langsung dari area terlarang. Binatang itu bukan tandingan Tuan Garrison. Kehebatannya dalam pertempuran terlalu hebat untuk ditangani dewa. Oleh karena itu, bahaya yang tidak diketahui sama sekali tidak ada baginya. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Dr. Erebus, semua orang akhirnya mengerti semuanya. Saya mengerti. Semua yang mereka anggap berbahaya hanyalah sepotong kue untuk petarung tak terkalahkan seperti Levi. Sumber dayanya tampak seluas lautan, menunggu untuk diambil oleh pemiliknya yang sah. Meskipun Levi tidak pernah meninggalkan Erudia, jumlah sumber daya yang ditambahkan ke namanya terus bertambah. Itu telah memungkinkan dia untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Masuk akal bagi saya sekarang. Saya akhirnya mengerti. Berkali-kali, dia telah menunjukkan dirinya mampu dan kuat. Dari kejadian di mana dia memberikan obat untuk keracunan Forlevia hingga bertemu dengan Raja Parasit dan berhasil mendapatkan obat ajaib cat, keahliannya sungguh luar biasa. Tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Jadi, apakah itu berarti dia juga orang yang membunuh dewa di Kirea? Akhirnya, mereka sadar bahwa Levi benar-benar unggul di atas yang lain. Dengan pemikiran itu, banyak masalah tampaknya tidak lagi mendesak. Mereka sekarang menyadari betapa menakutkannya Levi. Jadi, ini juga alasan mengapa dia berani menantang Hydrae dan Siperia. Namun, mereka tidak memiliki harapan yang tinggi untuk Levi. Mungkin, mereka menganggap ide menangani faksi paling mapan sendirian terlalu tidak masuk akal. Bagaimana dia akan melawan mereka? Ini gila. Levi menoleh ke Forlevia dan menasihati, jaga dirimu baik-baik saat aku pergi. Yang terbaik adalah bersembunyi di suatu tempat. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, akan ada orang yang bersekongkol melawan Anda. Faktanya, saya mendengar bahwa banyak orang di dalam Ordo Gerejawi memperhatikan tulang spiritual Anda. Mereka tidak akan mengolah Anda, tetapi memindahkan tulang spiritual Anda hanya untuk ditransplantasikan ke tulang mereka. Jadi, Anda harus mengambil tindakan pencegahan ekstra. Jaga dirimu tetap tersembunyi di lokasi yang ditentukan setelah aku pergi. Atau yang lain, aku tidak bisa menyelamatkanmu bahkan jika aku bisa mengkloning diriku sendiri. Dia tidak ingin melihat sesuatu yang tidak diinginkan menimpa anggota keluarganya ketika dia pergi untuk menghadapi Siperia dan Hydrae. Dia tidak tahan melihat sesuatu yang buruk terjadi pada Forlevia. Karena itu, dia menemukan mereka tempat persembunyian yang sempurna dan menginstruksikan agar mereka menyembunyikan diri agar aman segera setelah dia pergi. Forlevia mengangguk penuh semangat. Mengerti, Ayah. Aku akan melindungi diriku sendiri dengan baik. Sisanya menawarkan jaminan. Dengan kami di sekitar, yakinlah bahwa Evie akan baik-baik saja. Levi sedikit lebih lega, mengetahui bahwa Cirrus yang cakap ada di tengah-tengah mereka. Setelah memberi putrinya serangkaian pengingat, Levi menatap Azure Dragon dan timnya. Aku sudah mendengar tentang kasusmu. Kalian pasti diminati baru-baru ini. Tulang spiritual Anda sangat bagus dan langka pada saat bersamaan. Dengan itu, Anda pasti akan menghadapi beberapa masalah seperti Evie. Hal-hal akan sangat buruk jika Anda bertemu dengan beberapa orang jahat yang dengan paksa merampas tulang spiritual Anda. Itu tidak terjadi sekarang bukan berarti itu tidak akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, Anda harus mencegah hal ini terjadi. Hanya perlu satu kejadian seperti itu untuk menghancurkan salah satu dari kalian berlima seumur hidup. Aku cukup yakin sudah ada yang mengincarmu. Lihatlah, Levi menubuatkan krisis yang akan datang. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk mendorong mereka untuk berhati-hati. Azure Dragon dan yang lainnya menyeringai. Jangan khawatirkan kami, bos. Kami akan mengawasi ini. Selain itu, kita berurusan dengan Ordo Gerejawi setiap hari. Mereka belum pernah mendengar sesuatu yang begitu ekstrim. Jadi, saya kira itu tidak akan terjadi pada kita. Bagaimanapun, kami berlima adalah petarung yang cukup mengesankan. Bab 3172 diharapkan untuk tahu lebih banyak. Iya, bos, jangan khawatir. Kita bisa mengaturnya. Liga Surgawi tidak bisa diremehkan. Saya yakin kami bisa mengatasinya, apapun yang terjadi.
Kelimanya tersenyum dan meyakinkan Levi. Sebenarnya, mereka semua adalah individu pintar yang memiliki semua informasi yang relevan di ujung jari mereka. Dari sudut pandang mereka, mereka yakin bahwa apa yang Levi khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Ketika kami berlima menggabungkan kekuatan kami, tidak mudah bagi siapapun untuk menghilangkan tulang spiritual dari kami. Rumor mengatakan bahwa mereka dapat mengerahkan potensi sebenarnya dari tulang spiritual mereka ketika kelimanya bekerja sama untuk melepaskan kekuatan mereka. Meskipun Levi berpikir sebaliknya, kelimanya yakin dengan kemampuan mereka. Selain itu, mereka dianggap sebagai prajurit tertinggi dari Liga Surgawi. Jika mereka bergabung, kemungkinan mengalahkan siapapun dari Ordo Gerejawi sangat tinggi. Beberapa tokoh besar dari Ordo Gereja tertarik untuk mengolah dan melindungi mereka berlima. Dengan mengatakan itu, hal-hal tampaknya menguntungkan mereka. Mereka benar-benar bingung tentang gagasan transplantasi tulang spiritual karena tak satu pun dari mereka pernah mendengarnya dari interaksi jangka panjang mereka dengan teman baik dari Ordo Gerejawi. Itu semua hanya mitos. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, mereka pikir mereka tahu lebih baik daripada Levi dalam hal ini, sejauh menyangkut Ordo Gerejawi. Dengan asumsi bahwa berita Levi tidak dapat diandalkan, mereka tidak dapat diganggu olehnya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa transplantasi tulang spiritual tidak terjadi karena tulang spiritual legendaris tidak ditemukan. Seandainya ditemukan lebih awal, segalanya akan sangat berbeda. Selain itu, transplantasi bukanlah proses yang mudah. Itu datang dengan harga yang mahal untuk dibayar. Jadi, tidak semua tulang spiritual yang baik sepadan dengan masalahnya. Ordo Gereja skeptis terhadap orang-orang di luar wilayahnya, berpikir bahwa orang luar tidak pernah memiliki tulang spiritual. Itu sebabnya mereka tampaknya tidak mencarinya. Setelah muncul setelah kebangkitan energi spiritual, mereka menyadari bahwa ada banyak tulang spiritual yang sangat baik. Seketika, mereka tercengang mengetahui bahwa mereka sangat salah dan menyesali kelambanan mereka. Levi tahu bahwa Azure Dragon dan yang lainnya tidak mengindahkan nasihatnya. Dia mengingatkan mereka sekali lagi, dengar, Pips. Percaya atau tidak, faktanya tetap ada. Tidak ada yang akan melindungimu saat aku meninggalkan tempat ini. Jadi, Anda harus mengikuti Evie dan bersembunyi. Dia tahu tempat itu dan akan membawamu ke sana. Mengangguk, kelompok itu menjawab serempak, tercatat, Bos Guru. Kami akan mengikuti Evie ke sana. Jangan khawatir tentang kami. Pergi keluar dan bertarunglah di depan. Petik 2. Jelas, Azure Dragon dan Resimen 5 Perang Besar hanya memberinya lip service. Bagaimana Liga Surgawi bisa bersembunyi? Di mana harga diri? Menatap mereka berlima, Levi berkata dengan tegas, kalian harus mengikuti Evie dan bersembunyi di tempat yang aman. Iya bos, mengerti. Kami akan melakukan hal itu, jawab mereka segera. Merasa agak cemas, Levi menginstruksikan, Evie, berangkat sekarang. Dr. Erebus, ikutlah denganku. Dia awalnya berencana menugaskan tim pada hari berikutnya. Karena semua orang hadir, dia membawa rencananya ke depan. Baiklah, ayo pergi seperti yang diperintahkan bos. Meskipun Azure Dragon dan tim enggan untuk pergi, mereka menyetujui keputusan Levi. Ayo pergi. Tak lama setelah itu, kelompok itu lepas landas di bawah pimpinan Forlevia. Fiuh. Bahkan jika orang-orang dari Ordo Gerejawi ada di sini, mereka tidak akan menemukan apapun. Melihat punggung mereka yang menghilang, Levi menghela napas lega. Akhirnya, beban lain terangkat dari pundaknya. Meskipun dia tidak takut pada Siperia dan Idrae, dia tidak ingin ada celah yang terungkap dan digunakan untuk melawannya selama pertempuran. Dengan segala sesuatu di bawah kendalinya, kekhawatirannya mereda, dan dia sekarang bisa tidur nyenyak. Bab 3173 Idola Floyd. Dr. Erebus tidak bisa memejamkan mata. Dia sangat bersemangat untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah pada hari berikutnya. Sementara itu, Azure Dragon dan yang lainnya mencapai tempat yang telah diatur sebelumnya oleh Levi. Lokasi yang sempurna, tidak ada yang akan menemukan kita di sini, seru mereka. Zoe berkata, mari kita tetap di sini seperti yang diperintahkan dan tidak menambah kekhawatiran Levi. Tentu, Zoe, tim berjanji. Saat itu, mata-mata yang mengikuti Azure Dragon dan tim panik. Mereka begitu yakin bahwa mereka memperhatikan mereka sebelum kelompok itu menghilang di bawah hidung mereka.
Ini sangat aneh. Kami menatap setiap gerakan mereka. Kemana mereka pergi? Sama seperti itu, 5 target berharga mereka hilang. Perwakilan dari masing-masing faksi sangat terkejut, karena mereka telah mengatur penyergapan. Dengan 5 orang yang hilang, bagaimana mungkin mereka tidak resah? Selanjutnya, mereka mulai mencari tinggi dan rendah untuk Azure Dragon dan rekan-rekannya. Mereka hanya memiliki satu hal dalam pikiran, tidak pernah kehilangan target mereka ke faksi lain. Kekuatan yang telah menguji tulang spiritual Azure Dragon memiliki semut di celananya. Hah? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin mereka sudah pergi? Tanya pemimpin itu dengan dingin. Memang, mereka semua menghilang dalam sekejap mata tanpa meninggalkan jejak apapun. Petik 2. Saya sudah meminta orang-orang untuk mencari di sekitar, tetapi tidak berhasil. Sepertinya mereka bersembunyi di suatu tempat. Kami tidak berhasil menemukan satu bayangan pun. Beberapa dari mereka melaporkan dengan cemas. Pemimpin itu menjadi marah dan berteriak, temukan mereka sekarang. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Itu adalah 5 batu spiritual legendaris. Tekanan hebat yang membebani gunung membayangi bawahan, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Kami akan mendapatkan mereka. Kami pasti akan menemukan mereka. Beberapa pria dengan cepat pergi untuk melaksanakan perintah. Kemudian, pemimpin itu meringkuk dan berkata kepada bawahan di sampingnya, begitu mereka ditemukan, bermain aman dan segera ambil tindakan. Penundaan lebih lanjut hanya akan menghasilkan efek samping. Persiapkan semuanya untuk prosedur. Anda harus tahu bahwa transplantasi tulang spiritual mengharuskan kami membayar harga yang mahal. Anak buahnya mengangguk. Sepatutnya dicatat. Kami akan segera bersiap-siap. Dalam rentang waktu singkat Azure Dragon dan yang lainnya bersembunyi, orang-orang dari Ordo Gerejawi hampir membalikkan dunia untuk mencari mereka. Liga Surgawi akan diratakan oleh datang dan perginya orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dengan panik mencari 5 yang terkenal. Pengintip di Liga Surgawi benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua orang mencari Azure Dragon dan geng? Apa yang telah mereka lakukan? Kemana mereka pergi? Kelompok itu menghilang begitu saja pada tengah malam, bahkan Liga Surgawi tidak dapat menghubungi mereka sama sekali. Floyd benar-benar sibuk akhir-akhir ini, dan tidak ada yang melihatnya selama beberapa waktu. Dia juga tidak hadir ketika orang banyak pergi untuk membujuk Levi. Seseorang meminta Floyd, tetapi diberitahu bahwa dia bersenang-senang di tempat lain. Karena itu, dia mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada Levi. Karena itu, jelas bahwa dia tidak akan muncul. Saat itu, Floyd bersama Ordo Gerejawi. Dia tidak menikmati dirinya sendiri, tetapi terjebak dalam penderitaan mengejar cinta. Azure Dragon dan yang lainnya paling tidak mengharapkannya dari Floyd. Yang terakhir tidak menjalin hubungan, tetapi dia bekerja keras untuk mengejar cinta yang tak berbalas. Akibatnya, dia tenggelam dalam kebingungan yang menyakitkan. Dia tidak bisa menahan diri. Itu adalah cinta pada pandangan pertama ketika dia pertama kali melihat wanita dari Ordo Gerejawi. Sementara itu, di Manor, Floyd berdiri di gerbang, memohon untuk bertemu. Sayangnya, pihak lain tidak memberinya kesempatan itu. Merasa sedih, dia akan pergi. Saat itu, sebuah suara memotong udara dan bertanya, apakah Anda akrab dengan Azure Dragon dan tim dari Liga Surgawi? Matanya berbinar. Seketika, dia menjawab dengan penuh semangat, ya, sangat akrab. Tuanku adalah bos mereka, jadi kami sangat dekat. Bab 3174 memperlakukan kami seperti anak-anak. Oh begitu, besar. Lalu, apakah Anda tahu di mana mereka sekarang? Pertanyaan lain diposting dari Manor. Tertegun, Floyd tergagap, saya telah meninggalkan Liga Surgawi selama beberapa waktu. Oleh karena itu, saya tidak yakin di mana mereka sekarang. Petik 2. Dia menambahkan dengan cepat, meskipun demikian, saya dapat melakukan pencarian. Tidak akan lama bagi saya sebelum saya dapat menemukannya. Petik 2. Bagus. Jika Anda dapat memberitahu saya lokasi tepatnya mereka, saya akan bertemu Anda secara langsung. Petik 2. Balasan datang seperti sambaran petir dan membuat Floyd melompat kegirangan. Itu yang dia tunggu-tunggu. Dia dianggap sebagai dewi yang paling dicari dalam Ordo Gerejawi, orang yang memiliki semuanya. Meskipun perbedaan antara Floyd dan dia sangat besar dalam semua aspek, dia menolak untuk menyerah mengejarnya meskipun diabaikan sepanjang waktu.
Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sekarang setelah sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya, bagaimana Floyd bisa menahan emosinya? Dia siap untuk pergi mencari Azure Dragon dan yang lainnya tanpa basa-basi lagi. Keinginan wanita itu adalah semua yang dia pedulikan. Jadi, bahkan tidak terlintas dalam pikirannya untuk memeriksa alasan di balik permintaannya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu, wanita itu berkata, "Jangan khawatir. Tujuan menemukan mereka sebenarnya adalah untuk melindungi mereka. Mengkhawatirkan melihat mereka hilang saat beraksi. Saya mendapatkannya. Terima kasih." Kemudian, Floyd pergi untuk mencari Azure Dragon dan rekan-rekannya. Setelah mencari satu putaran, dia tidak menemukan apapun. Liga Surgawi berada dalam kekacauan karena masalah yang membara itu. Semua orang resah bahwa mereka akan bertemu dengan kecelakaan. Floyd mencoba menggunakan perangkat telekomunikasi khusus yang hanya diketahui orang dalam yang bekerja sama dengan Levi. Tidak ada orang lain yang tahu tentang alat itu. Dalam hitungan detik, dia bisa mencapai Azure Dragon, yang kemudian memberitahunya bahwa mereka telah bersembunyi. Floyd, di sisi lain, memberitahu mereka tentang situasi di luar. Dia menggambarkan bagaimana Liga Surgawi berantakan, terus-menerus dipenuhi dengan orang-orang yang mencari 5 yang terkenal. Setelah mendengar ini, Azure Dragon menjadi waspada. Mungkinkah Levi benar? Jadi, kita sudah menjadi sasaran. Jangan khawatir, prioritas semua orang adalah melindungi kalian semua. Banyak dari Ordo Gereja bertanya-tanya apa yang terjadi ketika Anda menghilang tanpa peringatan apapun, jelas Floyd. Kata-katanya menghilangkan kecurigaan mereka. Kelimanya sangat menyadari posisi terhormat mereka lebih baik daripada orang lain. Menjadi pusat perhatian di Liga Surgawi akan membuat mereka menjadi kue panas di mata Ordo Gerejawi. Bukankah kita seperti VIP bagi mereka, karena mereka bahkan telah memberikan kita seni konsumsi? Mengapa mereka berencana untuk mentransplantasikan tulang spiritual kita? Seluruh Liga Surgawi telah kacau balau. Kami membutuhkan Anda untuk kembali dan mengambil alih, desak Floyd. 5 orang tertawa terbahak-bahak. Apakah ada yang benar-benar menginginkan tulang spiritual kita? Apakah mereka akan menunggu begitu lama untuk mengambil tindakan? Sudah lama sekarang. Jika mereka merencanakan sesuatu, kita seharusnya sudah bisa mengendusnya sekarang. Mengapa menunggu lama dan diam? Tanpa sepengetahuan kelimanya, itu jauh dari kasus. Transplantasi tulang spiritual bukanlah proses yang mudah yang bisa dilakukan siapapun. Itu membutuhkan metode profesional dan usaha yang luar biasa. Bahkan, harga yang harus dibayar sangat berat. Kesalahan sekecil apapun yang dilakukan selama proses akan mengakibatkan kematian atau efek samping lain yang merugikan. Mengingat betapa membosankannya seluruh proses itu harus dilakukan dengan sempurna agar tulang spiritual bekerja dengan sempurna pada tubuh orang lain juga. Tidak ada yang bergerak selama waktu ini karena mereka semua membuat persiapan yang sesuai. Beberapa faksi dalam Ordo Eklesiastik mengenali tulang spiritual unsur luar biasa yang dimiliki oleh Azure Dragon dan rekan-rekannya. Dengan penemuan baru itu, mereka tahu akan sangat sulit untuk menggabungkan tulang spiritual dari 5 individu. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyusun rencana tindakan terbaik, tetapi Azure Dragon dan semuanya tidak menyadari hal ini. Bos terlalu mengkhawatirkan kita. Di matanya, kita tidak berbeda dengan anak kecil. Bab 3175 Lambang Pesona Feminin. Memang, dia memperlakukan kita seperti anak-anak. Dia ingin memastikan bahwa kita terlindungi dengan baik dan tetap tidak terluka. Benar, dia yang selalu menjaga kita dari dulu sampai sekarang. Para pria menghela nafas saat mereka setuju satu sama lain. Semua orang berada di bawah pengawasan Levi selama ini, dan mereka sangat tersentuh dengan sikap baiknya. Tapi bos tidak tahu bahwa kita sudah mampu menjaga diri kita sendiri. Kami bukan lagi amatir. Kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Benar, kami telah berkembang. Tidak hanya kita bisa menjaga diri kita tetap aman, kita juga bisa melindungi orang lain. Meskipun kita belum bisa menjadi malaikat pelindungnya, kita pasti bisa membela diri kita sendiri. Beberapa pria itu menoleh ke Zoe. Kita akan berhenti bersembunyi, Zoe. Sudah waktunya bagi kita untuk keluar dan mengambil tindakan sendiri. Dengan kami tidak beraksi, itu telah memicu banyak kontroversi. Liga Surgawi benar-benar kacau. Tetap di sini, ya. Jangan keluar tidak perlu. Biarkan bos Anda bertarung dengan damai.
Petik 2. Yah, kita juga bisa memeriksa bos saat kita keluar dan memberinya dukungan apapun yang dibutuhkan. Zoe dengan tegas mengikuti instruksi Levi. Tidak mungkin. Tak seorang pun boleh meninggalkan tempat ini sebelum Levi kembali. Tetap di sini. Di luar sangat berbahaya, dan Levi mencoba menyelesaikan konflik. Bagaimana jika Anda bertemu dengan kecelakaan, dan dia tidak tersedia untuk membantu? Itu tidak mungkin, Zoe. Tidak ada yang salah dengan bos yang mengkhawatirkan kita. Namun, dia tidak mengenal orang-orang dari Ordo Gerejawi seperti kita. Kami memiliki teman-teman yang sangat baik di sana yang mencari kami kemana-mana segera setelah mereka tahu bahwa kami telah hilang. Yang lain menambahkan, mereka melindungi kita. Bagaimana mereka bisa melawan kita? Situasi di luar sana sangat membutuhkan kita untuk mengambil alih, dan kita benar-benar tidak ingin semua itu mempengaruhi bos. Yakinlah bahwa kita akan baik-baik saja, Zoe. Jika sesuatu terjadi, kami pantas mendapatkannya, dan kami akan menanggung semua konsekuensinya. Mereka berlima tidak tergoyahkan dalam keputusan mereka untuk meninggalkan tempat persembunyian. Tidak, kalian tidak boleh pergi. Zoe mencoba menghentikan mereka, tetapi tidak berhasil. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menahan mereka atau mengubah pikiran mereka. Sebelum berangkat, mereka memberitahu Zoe dan Forlevia untuk tidak memberitahu Levi tentang masalah ini. Itu karena sudah waktunya bagi Levi untuk menghadapi Siperia, dan mereka tidak ingin yang terakhir terpengaruh oleh masalah kecil. Dengan itu, Zoe hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri dan melihat mereka pergi. Sementara itu, Floyd tidak membuang waktu sedetik pun untuk membawa kabar baik kepada dewinya segera setelah dia menghubungi Azure Dragon dan rekan-rekannya. Tak lama kemudian, pintu manor terbuka. Seorang wanita cantik dengan sosok indah muncul dalam gaun sutra tipis. Wajahnya yang berbentuk hati, kulitnya yang mengkilap, dan tatapannya yang menawan benar-benar mempesona. Hanya dengan sekali melihat senyumnya yang menawan dan matanya yang mempesona bisa membuat siapapun jatuh cinta padanya dalam sepersekian detik. Dia adalah lambang pesona feminin, benar-benar menakjubkan. Senyum dan sikapnya memproyeksikan daya pikat yang tak terbatas. Tidak sulit untuk melihat mengapa Floyd tergila-gila padanya. Tidak peduli berapa kali dia melihatnya, dia masih menahan napas. Menjadi seorang pejuang Ordo Gerejawi, dia secara alami memancarkan aura yang menarik. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuatnya benar-benar berbeda dari semua wanita lain yang ditemui Floyd. Dia adalah satu-satunya yang bisa membuatnya kehilangan akal sehatnya. Oh, ini bagus. Aku akan melakukan seperti yang dijanjikan dan bertemu denganmu. Floyd sangat senang melihatnya lagi. Wanita itu terus menatapnya, bingung. Dia tidak menyangka dia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Azure Dragon dan yang lainnya. Itu adalah sesuatu yang dia tidak pernah tahu. Beruntung bagi Floyd, sikapnya terhadapnya membaik karena itu. Dia tidak lagi mengabaikannya seperti dulu. Bab 3176 terlambat untuk penyesalan. Jadi kamu murid Levi? Tanya wanita itu. Floyd tidak pernah berpikir bahwa dia tertarik untuk mengenalnya. Dia mengangguk berulang kali dan menjawab, ya. Aku muridnya yang paling hebat. Sudut bibir wanita itu terangkat. Kudengar Levi memiliki seorang putri, dan dia benar-benar berbakat. Benarkah itu? Floyd menjawab tanpa ragu-ragu, itu benar. Tulang spiritualnya lebih kuat daripada resimen 5 perang besar, Azure Dragon dan gengnya. Tapi sampai sekarang, tidak ada yang menguji tulang spiritualnya. Wanita itu memberinya senyum tipis. Saya berharap saya mendapat kehormatan untuk melakukan itu untuknya. Itu akan sangat bagus. Floyd begitu jungkir balik dengan wanita itu sehingga dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tidak lama setelah itu, Ordo Eklesiastik sangat senang ketika mereka melihat Azure Dragon dan gengnya. Mereka takut bahwa orang lain mungkin telah mengambil tulang spiritual dan mengambilnya. Mereka merasa lega ketika Azure Dragon muncul. Cepat, ayo bersiap, pergi dan cari belati pesangon. Petik 2. Para ulama di Ordo Eklesiastik mulai panik ketika mereka melihat Azure Dragon dan gengnya telah muncul. Mereka harus membuat rencana yang solid. Namun, mengekstraksi tulang spiritual bukanlah jalan-jalan di taman. Selain mencabut tulang, mereka tidak boleh melukai spiritualitasnya. Cara paling aman untuk menyelesaikannya adalah menggunakan alat yang tepat. Dan alat yang tepat adalah belati pesangon. Belati pesangon terbuat dari bahan khusus yang dapat digunakan untuk mengekstrak tulang spiritual,
karena alat tersebut tidak akan merusak spiritualitas tulang. Itu juga akan memastikan transisi yang mulus ketika tulang spiritual ditransplantasikan ke tubuh manusia. Namun, belati pesangon itu langka dan sulit ditemukan. Karena itulah Ordo Gereja harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Dengan cara apapun, mereka harus menemukan belati pesangon. Ordo Eklesiastik tahu sudah waktunya untuk bertindak sejak Azure Dragon telah tiba. Karena Azure Dragon dan gengnya memiliki banyak pengalaman mengekstraksi tulang spiritual, mereka pasti memiliki belati pesangon. Tentu saja, selain keris pesangon, mereka juga membutuhkan alat pendukung lainnya. Selain itu, transplantasi pasti akan menjadi proses yang menantang bagi mereka. Ketika Azure Dragon menyadari semua orang khawatir tentang mereka lupa tentang pengingat Levi. Mereka mulai merasa bahwa kekhawatiran Levi tidak berdasar. Malam itu bukanlah malam yang damai bagi semua orang. Baik Siperia dan Elterton Union juga merasakan tekanan setelah pengumuman tersebut. Satu demi satu, para dewa yang berkeliaran di seluruh dunia mulai kembali ke Elterton Star. Elterton Union juga bergabung setelah menanggapi panggilan tersebut. Semua orang tercengang dengan jumlah dewa dari Elterton Union. Bahkan Siperia terkejut dengan jumlah dewa. Mereka yang selama ini bersembunyi akhirnya menampakkan diri di depan umum. Namun, Siperia tidak menyalahkan mereka karena tidak mengatakan yang sebenarnya, karena mereka pikir memiliki lebih banyak dewa di sekitar akan membuat aliansi lebih unggul. Seiring berjalannya waktu, Siperia terus tercengang ketika mereka melihat lebih banyak dewa berjalan ke Elterton Star. Titan Lord dan yang lainnya berdiri di dataran tinggi, menghadap para dewa yang datang ke Elterton Star. Dia memandang mereka dan menyeringai, lihatlah para dewa ini. Mereka bisa dengan mudah menenggelamkan Levi Garrison dengan ludah mereka. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Itu sudah pasti. Tidak pernah dalam hidup saya berharap untuk menyaksikan ini. Jumlah dewa di sini sungguh luar biasa. Keenam pemimpin dari Idrae tidak bisa mempercayai mata mereka ketika mereka melihat kerumunan. Pada saat itu, Levi hanyalah lelucon. Apakah dia pikir dia bisa menjatuhkan dewa-dewa ini sendirian? Bermimpilah. Dia mungkin akan mati kaget jika dia menyaksikan jumlah dewa di sini. Takut akan hidupmu, orang-orang. Besok adalah hari kiamat. Hari berikutnya tiba dalam sekejap mata. Kilatan keras melintas di mata Levi ketika dia bangun di pagi hari. Waktunya telah tiba. Bersiaplah untuk menghadapi kemarahanku karena kamu menolak untuk mengindahkan peringatanku, Siperia. Anda akan menyesali tindakan Anda. Levi dan Kaisar Kegelapan kemudian memulai perjalanan ke Siperia. Bab 3177 terkejut dengan nomornya. Halo, Siperia. Aku datang untuk menaklukkanmu. Aku datang untuk menghancurkanmu ke tanah. Bahkan jika kamu menyesal tidak menyerahkan Idrae kepadaku, sekarang sudah terlambat. Saya tahu Anda memiliki banyak dewa di pihak Anda, tetapi saya akan melenyapkan mereka semua. Insiden di Terandia hanyalah awal. Sekarang, saatnya pertunjukan. Bagi Levi, semua dewa super itu tidak berbeda dengan badut. Sementara Levi tidak menunjukkan banyak ekspresi di wajahnya, kegembiraan tertulis di seluruh wajah Dr. Erebus. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat karena perang yang akan terjadi hari ini akan menjadi momen bersejarah. Ketika Ospins mengetahui bahwa Levi telah pergi, mereka juga pergi ke Siperia untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Setelah satu malam, semua dewa dari Elterton Union, termasuk yang baru saja mereka ciptakan, akhirnya tiba. Mereka semua mengambil posisi mereka dan tinggal di baris masing-masing. Orang mungkin merasa sulit untuk percaya berapa banyak dewa yang ada di Elterton Star. Mereka awalnya memilih dataran besar untuk para dewa berkumpul, berpikir itu akan cukup luas untuk menampung semua orang. Namun, jumlah dewa begitu banyak sehingga dataran itu penuh sesak. Bahkan orang-orang dari Elterton Union tercengang dengan apa yang mereka lihat. Ada terlalu banyak dari mereka. Dewa-dewa ini pasti telah menjaga identitas mereka dengan sangat baik sehingga tidak ada yang tahu siapa mereka, tetapi sekarang saatnya bagi mereka untuk mengungkapkan diri mereka sendiri. Para pejabat tinggi Elterton Union tidak bisa berhenti tersenyum. Mereka terkejut dengan jumlah dewa. Kejutan yang menyenangkan. Tapi bukan itu. Elterton Union terus mengejutkan Siperia dengan memberikan peralatan dewa dari Aotic Fox Industries. Sementara sebagian besar dewa memiliki peralatan mereka sendiri, beberapa dewa baru belum menerima peralatan mereka.
Dengan peralatan Aotic Fox Industries, semua dewa sekarang siap untuk pertempuran. Dengan itu, Elterton Union sekarang berada di puncak kekuatannya. Tidak, bukan itu. Masih ada Dewa Super. Dewa Super tidak berada dalam formasi seperti saat mereka berada di Hydraean Sanctuary. Di atas segalanya, 3 dewa paling misterius belum muncul. Tapi mereka hanya sekitar sudut. Penampilan mereka di akhir akan menjadi kejutan terbesar dari mereka semua. Melihat semua dewa, pejabat tinggi Elterton Union tertawa terbahak-bahak. Tidak sabar menunggu Levi datang. Saya harap dia memiliki apa yang diperlukan untuk menangani dewa-dewa ini. Petik 2. Mereka semua berharap Levi setidaknya bisa melakukan perlawanan, karena mereka pikir itu akan menjadi pertempuran yang tidak berarti jika dia langsung mati. Kenapa aku merasa tidak mudah mengalahkan Levi? Saya merasa dia akan mengejutkan kita, kata seseorang. Beberapa pemimpin dari Hydrae menyindir, maukah kalian menyerahkan kami kepada Levi jika dia tidak terkalahkan? Titan Lord menunjuk pada ratusan dan ribuan dewa di dataran dan menyeringai. Tapi apakah dia cukup tak terkalahkan untuk menghadapi mereka? Mendengar itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Jelas bahwa jumlah dewa di sini telah melebihi harapan mereka. Mereka mungkin tidak tahu berapa banyak dewa yang ada di sana, tetapi mereka kurang lebih bisa memperkirakan jumlahnya. Levi mungkin akan terkejut setengah mati ketika dia tiba. Mari kita lihat apakah dia akan lari seperti pengecut. Aku ragu Levi tahu apa yang akan terjadi padanya, cibir seseorang. Saya akan angkat topi kepadanya jika dia masih berani datang. Dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri dalam sejarah. Ini menyenangkan. Tidak sabar menunggu dia ada di sini. Para pemimpin Hydrae mulai membayangkan skenario yang mungkin terjadi nanti. Begitu juga anggota dewan dari Siperia. Semua orang akan terpesona begitu kita mendapatkan jumlah dewa yang tepat. Dan seluruh dunia akan takut kepada kita dan menyerahkan diri kepada kita. Pada saat itu, mereka menjadi sombong seperti Raja Sekop. Bab 3178 tandai Zarain sebagai target pertama mereka. Kami tidak sabar menunggu dia datang. Levi sebaiknya jangan takut. Kami ingin menjatuhkannya terlebih dahulu sebelum beralih ke sesuatu yang lebih ambisius. Mereka takut Levi tidak muncul. Mereka masih dapat melanjutkan upacara bahkan jika Levi tidak datang, tetapi kehadirannya akan membuat acara formal lebih penting. Bagaimanapun, seluruh dunia memperhatikan mereka dengan cermat. Sementara itu, Siperia baru saja menerima berita, orang Ospea telah tiba. Mereka mengklaim bahwa datang untuk menyaksikan momen bersejarah. Orang-orang Siperian mulai tertawa. Melihat, bahkan negara paling kuat kedua telah datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Mereka pasti datang untuk menyerahkan diri kepada kita. Segera, perwakilan dari Terandia, Hawen, Kirea, dan Raisonia juga telah tiba di Siperia. Mereka mungkin mengklaim bahwa mereka datang untuk menghadiri upacara, tetapi niat mereka adalah untuk menonton drama dari sela-sela. Sebagian besar perwakilan ini berasal dari negara-negara yang pernah kalah dari Levi. Meskipun mereka semua tahu betapa kuatnya Levi, mereka ingin tahu apakah dia mampu melawan Siperia. Siperia, di sisi lain, tidak menghentikan mereka untuk datang. Apa yang tidak mereka miliki sekarang bukanlah dewa tetapi penonton. Meskipun dunia memperhatikan Siperia, mereka masih lebih suka memiliki penonton yang akan menyaksikan upacara tersebut. Semakin banyak semakin meriah. Tapi di mana Levi? Kami baru tahu bahwa Levi sedang dalam perjalanan. Orang-orang Siperian senang mendengarnya. Apakah ini nyata? Dia datang. Saya terkesan. Seru Oedipus Hydrae. Mungkin dia tidak menyadari betapa kuatnya kita. Kamu benar. Banyak yang tidak mempercayai kami ketika kami awalnya mengumumkan bahwa kami memiliki sekitar 10.000 dewa. Saya yakin rahang mereka akan jatuh jika mereka mengetahui jumlah pasti dewa karena Ospea mungkin hanya memiliki 4.000 dewa dan negara yang menempati peringkat pertama mungkin memiliki sekitar 10.000 dewa. Itu benar. Saya yakin Levi tidak akan percaya berapa banyak dewa yang kita miliki. Itu sebabnya dia memilih untuk datang. Semua orang mencoba mencari tahu apa yang mendorong Levi untuk datang ke Siperia. Cukup, tenang. Mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan setelah menyingkirkan Levi. Pejabat tinggi Elterton Union kemudian mulai mendiskusikan tindakan selanjutnya. Bahkan Oedipus dari Hydrae pun dilibatkan untuk menyumbangkan ide. Setelah mempertimbangkan posisi mereka di peringkat dan kemampuan mereka untuk menyusun strategi,
beberapa merasa mereka harus menandai Zarain sebagai target pertama mereka. Oedipus mengusulkan, kita harus melancarkan serangan ke Zarain. Saya setuju. Apakah Anda melihat betapa rendahnya Zarain setelah mengalami kebangkitan energi spiritual? Saya tidak berpikir mereka menjadi lemah. Mereka hanya tidak ingin orang lain mengukur kemampuan mereka. Tidak mudah untuk memprediksi langkah Zarain. Itulah mengapa kita harus menandai mereka sebagai target pertama kita. Kami ingin mengejutkan dunia dan menyingkirkan ancaman terbesar untuk selamanya. Setelah putaran pertimbangan, Siperia telah memutuskan untuk meluncurkan serangan pertamanya ke Zarain. Mereka kemudian akan menghilangkan ancaman lain setelah itu. Kami juga telah mengidentifikasi target kedua kami, Erudia misterius dari timur. Negara ini jauh lebih rumit dari yang bisa kita bayangkan. Saya bisa membayangkan manfaat yang bisa kita nikmati setelah mengalahkan Erudia. Begitu kita melenyapkan kedua negara ini, dunia akan mengakui kita sebagai negara adidaya yang paling ditakuti. Sebelum ini, mereka telah menandai Erudia sebagai target kedua mereka. Sambil menunggu kedatangan Levi, mereka mulai menghitung jumlah dewa dalam formasi. Mereka ingin tahu jumlah pasti dari dewa Elterton Union. Segera, mereka akhirnya selesai menghitung dewa di Elterton Star. Kami punya nomornya. Pengumuman itu membuat semua orang bersemangat. Bab 3179 dalam masalah. Banyak anggota dewan yang benar-benar mati rasa pada saat itu. Beberapa dari mereka bahkan gemetar karena cemas. Jangan mengungkapkannya dulu. Setidaknya tidak sampai Levi tiba. Mereka menggosok telapak tangan mereka bersama-sama dalam antisipasi mutlak. Mereka berusaha menekan rasa penasaran mereka sambil menunggu kedatangan Levi. Setelah beberapa saat, sekelompok orang lain datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Siperia bahkan tidak repot-repot mencari tahu siapa mereka karena mereka membutuhkan penonton. Dengan demikian, mereka tidak punya alasan untuk menolaknya. Semakin banyak semakin meriah. Sedikit yang mereka tahu, sekelompok orang yang baru saja tiba memiliki skor untuk diselesaikan dengan Idrae. Ketika mereka diundang sebelumnya, banyak dari mereka memilih untuk tidak hadir karena mereka lebih suka mengesampingkan kebencian mereka. Beberapa dari mereka, bagaimanapun, merasa bahwa meskipun mereka tidak dapat mengambil tindakan sendiri, mereka senang menyaksikan Levi membalas dendam. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mendukung Levi selama konfrontasi ini. Bahkan jika kematian adalah hasil yang mungkin, mereka masih memutuskan untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Levi. Itu karena Levi adalah panutan mereka. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, atau seberapa sulit perjalanannya, Levi bertekad untuk membalas dendam. Sementara itu, di pangkalan surgawi Erudia, Azure Dragon dan gengnya menjadi khawatir setelah mengetahui bahwa Levi sedang menuju Siperia. Mereka tidak hanya berharap bahwa Levi akan keluar darinya hidup-hidup, tetapi mereka juga berharap dia bisa berhasil membalas dendam terhadap Idrae. Sayang sekali kami tidak cukup kuat. Kalau tidak, setidaknya kita bisa menawarkan untuk membantu bos. Phoenix berseru dengan cemberut. Saat itu, Kirin tiba-tiba berkata, meskipun kita tidak bisa membantunya, orang lain bisa. Apakah kamu berbicara tentang Ordo Gerejawi? Empat lainnya langsung bersemangat. Mereka sangat ingin membantu Levi, tetapi mereka tidak pernah mempertimbangkan pilihan untuk mencari bantuan dari orang lain. Oh, benar, itu akan berhasil, kan? Bukankah kita sudah tahu seberapa kuat elit Ordo Gerejawi? Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Siperia, mereka setidaknya bisa menjaga keamanan bos dengan kehadiran mereka, kan? Kirin menjelaskan. Pada saat itu, harapan menyala di mata mereka. Ya, betul sekali. Anak-anak muda dari Ordo Gerejawi semuanya sangat kuat. Selain itu, mereka juga memiliki petarung yang sangat terampil. Mereka pasti akan membantu. Ayo cari mereka. Dengan itu, 5 dari mereka mulai menghubungi semua faksi di Ordo Gerejawi. Sebelum mereka mendapat tanggapan dari yang lain, sekelompok pria misterius berjubah hitam mendekati mereka. Azure Dragon sangat senang melihat mereka, dan dia memberitahu mereka tentang rencana mereka. Oke, itu bisa dilakukan. Ikut dengan kami. Salah satu dari mereka dalam kelompok itu berkata. Dengan itu, Azure Dragon dan 4 lainnya pergi bersama mereka tanpa pertahanan. Mereka tidak tahu kemana mereka dibawa. Sementara itu, Zoe dan yang lainnya bersembunyi di pangkalan pelatihan rahasia, dan mereka mulai panik. Itu adalah satu hal yang mereka tidak tahu seperti apa situasinya dengan Levi,
tetapi Azure Dragon dan gengnya juga pergi sendiri. Bagaimana jika mereka mendapat masalah? Awalnya, dia ingin keluar dan mencari tahu sendiri, tetapi dia dihentikan. Memang, Levi sudah cukup makan, dan dia bisa menyebabkan lebih banyak masalah baginya jika dia pergi. Mereka benar, meskipun ada banyak orang yang mengawasi Azure Dragon dan gengnya, lebih banyak orang yang mengawasi Evie. Faktanya, mereka semua mencari Evie sekarang. Jika mereka berhasil menemukannya, segalanya akan menjadi tidak pasti, mengingat bakat yang dimiliki Evie. Sonja dan 4 orang lainnya dari Paviliun Utara Ordo Gerejawi bergegas menuju pangkalan surgawi ketika mereka mengetahui tentang panggilan bantuan Azure Dragon. Yang mengejutkan mereka, Azure Dragon dan gengnya tidak terlihat saat mereka tiba. Tunggu, ada yang salah. Aku bisa merasakan aura mereka, Magnus tiba-tiba berkata ketakutan. Penampilan mereka berdua berubah seketika ketika mereka mendengar itu. Bahkan Sonja merasa ngeri. Mereka, apakah Anda yakin itu aura mereka? Dia bertanya dengan ketakutan. Setelah memastikan, Magnus menjawab dengan percaya diri, ya. Itu aura mereka. Aku bisa menjaminnya. Mereka pernah ke sini. Apa? 2 dari mereka membelalakkan mata mereka dengan tidak percaya ketika mereka mendengar tentang berita mengerikan itu. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada mereka. Azure Dragon dan gengnya ditakdirkan untuk bertemu mereka. Kita harus mencari mereka sekarang. Kita harus menemukan mereka sebelum mereka ditangani. Ekspresi Sonja tegas. Bab 3180 Janji dengan Neraka. Bahkan jika kita berhasil menemukan mereka, apakah kita cukup kuat untuk melawan mereka? Magnus bertanya. Pada saat itu, dia diliputi kengerian. Kita harus mencoba. Kita tidak mungkin duduk dan tidak melakukan apa-apa mengetahui bahwa Azure Dragon dan gengnya mungkin dalam bahaya, kan? Tatapan tegas melintas di mata Sonja. Jadi, mereka berempat pergi mencari Azure Dragon dan gengnya. Sementara itu, Levi akhirnya tiba di Siperia. Dataran tinggi Elterton ada di depan. Sebelum kebangkitan energi spiritual, tempat itu dulunya adalah tanah tandus. Sekarang, bagaimanapun, itu telah menjadi sebuah oasis. Dr. Erebus kagum dengan perubahan yang dibuat oleh kebangkitan energi spiritual. Yah, aku akan mengembalikannya ke keadaan semula hari ini. Levi berkata dengan dingin. Tak lama setelah itu, kedatangan Levi menyebabkan kegemparan di seluruh dataran tinggi Elterton. Akhirnya, dia tiba. Semua mata tertuju pada Levi saat dia berjalan ke sana. Sementara beberapa orang terkesan dengan keberanian dan keberaniannya, beberapa orang mengira dia benar-benar bodoh. Betapa bodohnya dia. Apakah dia tidak tahu apa yang dia hadapi? Betapa beraninya dia datang ke sini. Melihat ke bawah dari platform peninjauan, anggota Dewan Siperia melihat Levi datang dengan 2 pria lain. Kau punya nyali, Levi. Kami terkesan dengan fakta bahwa kamu hanya membawa 2 pria bersamamu. Saat itu, Dr. Erebus tertawa terbahak-bahak. Oh tidak, maaf. Tapi kami berdua di sini hanya untuk menikmati pertunjukan. Tuan Garrison ada di sini untuk menghadapi kalian sendirian. Dia sendirian. Yah, kalian berdua tidak bisa membuat perbedaan. Haha, mereka mulai tertawa seperti orang gila. Dr. Erebus melirik mereka dan mengutuk mereka dalam hati. Teruskan, tertawalah selagi masih bisa. Tak satu pun dari Anda akan tertawa beberapa saat kemudian. Adapun 6 pemimpin dan anggota Hydrae, mereka marah ketika mereka melihat Levi. Bahkan, mereka semua marah karena Levi telah membunuh 3 pemimpin mereka, bersama dengan 20 anggota mereka. Sejak berdirinya Hydrae, tidak ada yang pernah membunuh anggota mereka sebelumnya. Levi adalah orang pertama yang melakukan itu. Akibatnya, mereka membenci Levi sampai ke tulang mereka. Levi benar-benar mempermalukan mereka. Awalnya, mereka mengira Levi telah jatuh cinta pada trik dan skema mereka. Yang mengejutkan mereka, Levi berhasil membalikkan keadaan dan membantai cukup banyak anak buah mereka. Oedipus kemudian berteriak pada Levi, apakah kamu melihat ini, Levi? Semua anggota Hydrae ada di sini. Levi menyipitkan matanya dan melirik semua anggota Hydrae. Ini adalah orang-orang yang meracuni Evie ketika saya pertama kali bertemu dengan mereka. Wajah mereka telah tertanam dalam pikiranku sejak saat itu, jadi bagaimana mungkin aku bisa melupakan seperti apa rupa mereka? Mereka semua akan mati hari ini. Oedipus kemudian menatap Levi dan tertawa. Hari ini,
Kami akan berdiri tegak dan melihat apakah Anda bisa membunuh kami. Haha, anggota Hydrae tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat ingin melihat ekspresi tak berdaya di wajah Levi ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyentuh salah satu dari mereka. Dia ingin menjatuhkan Hydrae, bukan? Tentu. Namun, dia harus melewati dewa dari Elterton Union terlebih dahulu. Sebagai tanggapan, Levi menertawakan mereka. Jangan khawatir, Anda semua akan segera berakhir di neraka. Apakah kalian tidak tahu anggota kalian yang telah saya bunuh sedang menunggu kalian di bawah sana? Mereka mulai kesepian. Persetan denganmu, Levi. Aku akan membunuhmu, Levi. Levi, kamu mati. Kata-kata Levi membuat marah mereka semua karena dia telah memicu ingatan memalukan mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi cemas dan sangat ingin melawan Levi segera. Namun, mereka tidak berani bertindak karena anggota Dewan Siperia hadir. Bagaimanapun, mereka harus bertindak sesuai dengan rencana. Levi, putrimu tidak akan pernah sembuh setelah kematianmu hari ini. Oedipus memprovokasi sebagai pembalasan. Bersambung.